Wih, Vi. Kamu tahu nggak judul lagu yang barusan kamu denger itu apa? Tahu dong, judulnya Garuda Pancasila, Kak. Wih, pinter. Anak Indonesia harus tahu lagu kebangsaannya sendiri. Ngomongin soal Pancasila nih. Kamu tahu nggak, lahirnya Pancasila itu adalah judul pidato yang disampaikan Bapak Insinyur Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junji Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Wah, luar biasa ya, Kak. Aku juga baru tahu loh. Nah, buat teman-teman di rumah, apakah kamu pernah memperingati hari lahirnya Pancasila? Dan apa yang kamu lakukan? Kemudian, coba sebutkan para pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan Pancasila. Yuk, tulis jawabannya di buku kerjamu ya. Nah, Vi, kamu tahu nggak siapa salah satu pelopor lahirnya Pancasila? Tahu dong, Insinyur Soekarno. Nah, betul. Tapi selain itu ada Mr. Muhammad Yamin. Wah, siapa tuh, Kak? Aku baru denger namanya. Nah, jadi untuk mengenal sosok beliau lebih jauh, yuk sama-sama kita baca biografinya. Ayo, Kak. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini dilancarkan. Amin. Yuk, Kak, kita mulai. Masa muda Muhammad Yamin. Perjuangan meraih cita-cita. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 di Sawalunto, Sumatera. Ayahnya adalah seorang mantri koi bernama Usman Baginda Khatib dan ibunya bernama Siti Saadah yang berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Muhammad Yamin berasal dari keluarga besar. Dia memiliki 16 saudara dari 5 ibu. Semua saudaranya berpendidikan tinggi dan hampir semuanya kelak menjadi orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Muhammad Yamin bersekolah di Bumi Putra. Dia adalah anak yang rajin belajar dan bercita-cita tinggi. Karena itu, ketika di sekolah Bumi Putra, dia tidak mendapat pelajaran bahasa Belanda. Yamin yang berkemauan keras meminta kepada ayahnya untuk pindah ke sekolah lain. Ayahnya mengabulkan permintaannya dan Yamin melanjutkan pendidikannya di Hollandisch Inlandse School atau HIS Palembang. Dari sana, Muhammad Yamin melanjutkan ke sekolah guru di Bukit Tinggi. Karena kecerdasannya, Yamin mendapat beasiswa di sekolah dokter hewan. Namun, ternyata dia merasa tidak tertarik belajar tentang binatang dan memilih pindah ke sekolah pertanian di Bogor. Lagi-lagi, dia menghadapi kesulitan. Yamin merasa pertanian bukanlah ilmu yang ingin dipelajarinya. Keinginannya yang tak pernah puas mencari ilmu, membawa langkah kakinya ke Pulau Jawa. Di sini, Yamin melanjutkan pendidikan di Algemeen Middelbare School atau AMS di Yogyakarta yang mempelajari ilmu purbakala dan bahasa. Di sekolah ini, Muhammad Yamin belajar beberapa bahasa asing. Dia juga bekerja sebagai penulis dan wartawan saat bersekolah di Yogyakarta. Sebenarnya, dia ingin melanjutkan sekolah di Leiden, Belanda. Tetapi urung karena ayahnya meninggal dunia. Akhirnya, setelah pencariannya terhadap ilmu berlangsung sekian lama,
Yamin menamatkan sekolahnya di sekolah hukum dan mendapat gelar Mr. Inderrichten. Sehingga namanya dikenal menjadi Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin adalah orang yang gemar membaca dan suka menulis. Kegemaran menulis sudah dilakukannya sejak masa kecil dan tinggal di Sumatera. Namun, saat tinggal di Jawa, tulisannya baru mulai dipublikasikan. Yamin adalah anak muda yang memelopori tulisan berbahasa Melayu di majalah yang biasanya menggunakan bahasa Belanda. Muhammad Yamin juga membaca buku-buku berbahasa Inggris, Jerman, dan Sanskerta sehingga tulisannya makin kaya. Nah, setelah membaca ini, apa yang kamu pikirkan tentang Bapak Muhammad Yamin, Vi? Benar-benar luar biasa, Kak. Tekadnya untuk belajar sangat kuat. Bapak Muhammad Yamin juga sosok yang sangat cerdas. Mantap! Betul sekali. Nah, hal itu sangat patut untuk dicontoh. Ngomong-ngomong, mengapa ya Bapak Muhammad Yamin ingin pindah dari sekolah Bumi Putra? Oh, itu karena di sana dia tidak mendapatkan pelajaran bahasa Belanda. Lalu apa yang menyebabkan Bapak Muhammad Yamin selalu berpindah sekolah? Itu karena sekolahnya tidak sesuai dengan yang ingin beliau pelajari, Kak. Nah, sekarang kakak mau bertanya nih pada teman-teman di rumah. Mengapa Bapak Muhammad Yamin tidak jadi melanjutkan sekolah ke Leiden, Belanda? Pelajaran sekolah apa yang paling sulit untukmu? Dan bagaimana caramu mengatasi kesulitan itu? Oke, silakan tulis jawabanmu di buku tugasmu ya. Semangat semua ya! Nah, buat teman-teman di rumah dan juga kamu, Vi, kan kita semua udah tahu kalau Bapak Muhammad Yamin itu telah wafat pada tanggal 17 Oktober 1962. Iya, betul tuh, Kak. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa lagi berbicara dengan beliau. Nah, kisah perjuangannya hanya bisa kamu pelajari dan baca melalui biografi saja. Tapi, seandainya kamu bisa menanyakan sesuatu kepada beliau, kira-kira pertanyaan apa sih yang mau kamu tanyakan? Wah, pasti banyak banget, Kak. Aku jadi penasaran gimana rasanya sekolah pada zaman itu. Nah, semua pertanyaan kalian itu bisa diutarakan melalui surat. Surat, Kak. Ya, kita bisa berandai-andai jika beliau masih hidup. Lalu kita menuliskan surat kepadanya. Nah, surat yang kamu tulis paling sedikit 3 paragraf, boleh lebih. Pada paragraf 1, kamu bisa menceritakan kepada Muhammad Yamin tentang apa yang kamu pelajari dan kamu teladani darinya. Paragraf 2, kamu bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang Muhammad Yamin. Paragraf 3, kamu bisa menceritakan kondisi Indonesia sekarang setelah perjuangan kemerdekaan. Dan kamu juga bisa menuliskan pengamalan Pancasila yang telah kamu lakukan. Wah, seru banget, Kak. Kita bisa nanya-nanya melalui surat. Mantap! Iya, jika sudah menulis suratnya, tanyakan pendapat kepada walimu. Jika mereka memberikan masukan, kamu bisa menambahkannya kemudian. Dan jangan lupa untuk meminta walimu untuk membubuhkan tanda tangannya. Yuk teman, kita memulai menulis suratnya. Kak Marcel, bisa tolongin aku nggak? Kenapa, Vi? Ini Kak, aku masih bingung. Oh, bingung kenapa? Ini loh, aku masih bingung sama konjungsi temporal sederajat. Oh, oke. Sini. Kakak bantu jelasin ya. Siap, Kak. Oke, nih. Jadi, konjungsi temporal sederajat adalah kata penghubung yang digunakan dalam kalimat majemuk setara dan harus diletakkan di tengah kalimat, yaitu kata lalu dan kemudian. Kenapa begitu, Kak? Terus untuk apa? Nah, hal itu berfungsi untuk menyatakan hubungan waktu antar dua peristiwa. Contohnya gimana, Kak? Nah, contohnya, perhatikan baik-baik ya. Contoh kalimatnya adalah ibu menggoreng tahu, lalu memasak sayur.
Kata lalu yang diberi garis bawah dan dicetak tebal ini merupakan kata penghubung temporal sederajat. Kata hubung ini menyatakan hubungan waktu antar dua peristiwa, yaitu ibu menggoreng tahu dan memasak sayur. Nah, sudah jelas kan? Satu lagi boleh nggak Kak contohnya? Boleh dong. Nah, kakak kasih contoh lagi ya. Tino menggambar, kemudian mewarnai gambarnya. Nah, coba kata penghubung temporal sederajatnya apa? Kata kemudian Kak. Kata kemudian merupakan kata penghubung temporal sederajat yang menyatakan hubungan waktu antar dua peristiwa, yaitu Tino menggambar dan mewarnai gambarnya. Nah, benar banget tuh. Tepat sekali. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Sudah Kak, mantap. Mantap kalau gitu. Nah, coba nih, kamu dan teman-teman di rumah membuat 5 kalimat dengan menggunakan konjungsi waktu, lalu, dan kemudian. Selamat berlatih, semangat! Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Marcel. Nah, sekarang kita belajar numerasi yuk. Perhatikan diagram batang ini ya. Tentukan angka yang ditunjukkan oleh diagram batang ini. Untuk menjawab, pertama-tama yuk kita buat dulu garis bantu untuk menentukan banyaknya data yang dibutuhkan. Kalian bisa memberi garis dengan warna yang sama atau dengan warna kesukaan kalian. Sudah ada petunjuknya, maka setiap garis memiliki kelipatan 2. Kalian bisa menandakan dulu dengan mengukurnya menggunakan penggaris. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian, berikan nilai setiap garis pada sumbu Y atau sumbu pada garis vertikal. Jika setiap garis sudah diketahui nilainya, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menarik kesimpulan. Maka, kesimpulan yang didapat adalah nilai data yang ditunjukkan nomor 1 pada sumbu X adalah 4. Lalu, nilai data yang ditunjukkan nomor 2 pada sumbu X adalah 8. Selanjutnya, nilai data yang ditunjukkan nomor 3 pada sumbu X adalah 10. Dan yang terakhir, nilai data yang ditunjukkan nomor 4 pada sumbu X adalah 14. Bagaimana teman-teman? Mudah kan membaca diagramnya? Nah, jadi kan tadi kita udah belajar nih tentang diagram batang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram batang majemuk, Vi. Diagram batang majemuk Kak, itu seperti apa ya Kak? Jadi, diagram batang majemuk itu ditandai dengan 2 batang atau lebih yang menjelaskan tentang sebuah data. Kalau di diagram batang biasa itu hanya ada 1. Nah, kalau di diagram batang majemuk itu ada 2 atau lebih. Oh, begitu Kak. Seperti apa Kak contohnya? Nah, seperti ini. Ini adalah diagram batang dari pengetahuan siswa tentang Hari Nasional. Coba bayangkan kalau ini adalah siswa di kelas Vivi ya. Oke Kak. Coba deh kamu lihat. Ada yang berbeda tidak dengan diagram batang yang biasa? Ada Kak, ada 2 batang di setiap Hari Nasional Kak. Nah, betul banget. Diketahui batang yang berwarna biru menandakan kelompok siswa yang tahu Hari Nasional. Sedangkan yang berwarna oranye adalah sekelompok siswa yang tidak tahu Hari Nasional.
Ini kamar saya contohkan ya cara membacanya. Perhatikan data hari ibu. Batang berwarna biru mengarahkan ke angka 30. Jika mendekati 30, kita bisa kurangi satu angka sehingga menjadi 29 siswa. Begitu pula dengan batang oranye yang panjang batangnya melampaui sedikit angka 10 siswa. Sehingga bisa kita tambahkan satu angka menjadi 11. Maka terdapat 29 siswa yang tahu informasi hari ibu dan sebanyak 11 siswa yang tidak tahu informasi hari ibu. Oh, aku paham Kak. Boleh nggak aku buatkan diagram selanjutnya? Oh, boleh dong. Kalau garisnya ada di tengah antara 20 dan 25, bagaimana ya Kak? Nah, kamu ambil tengahnya, yaitu 3. Oke Kak, jadi sebanyak 23 siswa di kelas mengetahui hari lahir Pancasila. Sedangkan sebanyak 17 siswa tidak tahu hari lahir Pancasila. Bagaimana Kak? Betul sekali, Vivi. Nah, untuk tugas Vivi dan teman-teman di rumah, buatlah diagram batang majemuk dari data yang kalian kumpulkan. Cobalah tanyakan tanggal hari nasional berikut kepada anggota keluarga kalian. Kemudian, buatlah tabel dan isi tabel berikut. Kamu dapat memilih anggota keluarga yang kamu wawancarai. Setelah tabel terisi, gambarlah diagram batang majemuknya. Kalau sudah selesai, kalian dapat meminta tolong kepada ayah bunda kalian untuk memeriksa hasil latihan kalian. Nah, untuk mengasah kemampuan kita, yuk kita berlatih. Siap Kak. Nah, coba kamu perhatikan diagram batang majemuk berikut ini. Teman-teman, perhatikan dengan seksama ya. Kalian bisa menuliskan jawabannya langsung di buku latihan kalian. Oke, pertanyaannya. Hari nasional apakah yang paling banyak diketahui siswa? Berapa banyak siswa yang tahu? Oke, silakan Vivi. Aha, Hari Kemerdekaan Indonesia Kak. Ada 33 siswa yang mengetahui hari nasional ini. Nah, bener banget tuh Vivi. Yeay! Oke deh, kita lanjut ya. Hari nasional apakah yang paling banyak tidak diketahui oleh siswa? Dan berapa banyak siswa yang tidak tahu? Berarti hari lahir Pancasila Kak. Sebanyak 16 siswa tidak mengetahui hari nasional ini. Nah, bener banget tuh. Yes. Oke deh, kita lanjut ya. Nah, jika kamu diminta mengurutkan hari libur nasional yang paling terkenal ke yang paling tidak terkenal. Nah, bagaimana cara kamu mengurutkannya? Dan data apa yang digunakan? Coba. Oh iya, aku harus membuat data baru dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang dulu Kak. Sip, itu dia. Nah, sekarang coba urutkan hari nasional dari yang paling terkenal ke yang paling tidak terkenal. Oke Kak, aku sudah punya data yang aku tulis sendiri. Selanjutnya, aku buatkan diagram batang dulu ya. Oke, siap. Aku akan buat diagramnya di atas kertas kotak-kotak kecil. Sehingga bisa memudahkan saat menulis nilai data. Tahap pertama, kita buat garis vertikal. Sebanyak 35 kotak, ini menandakan 35 siswa. Nah, untuk menunjukkan banyaknya data pada sumbu Y, kalian juga bisa menggunakan skala loh. Nah, kemudian setelah itu aku tarik garis horizontal untuk jenis data.
Kemudian, tulislah keterangan angka untuk sumbu Y atau banyaknya data. Nah, di sini aku akan isi dengan kelipatan 5. Dari 5 sampai 35. Kemudian, isi bagian sumbu X atau jenis data dengan hari nasional. Nah, aku akan isi dari yang paling terkenal, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Ibu, Hari Guru, dan Hari Lahir Pancasila. Nah, selanjutnya kita buatkan batangnya deh. Untuk Hari Kemerdekaan Indonesia, ada 33 siswa yang mengetahui hari nasional ini. Maka kita beri titik dulu ya di garis kotak 33 dan kita tarik ke bawah dan buatkan batangnya. Nah, selesai deh diagram batangnya. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca biografi berjudul Masa Muda Muhammad Yamin, Perjuangan Meraih Cita-Cita. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Wah, nggak kerasa ya, Vi. Perjumpaan kita hari ini harus selesai. Iya, tapi jangan sedih. Besok kita akan kembali berjumpa lagi. Dipelajari kembali ya materi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.